Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian hadis kita daripada kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang oleh guru kita tercinta, Murabbi Arwahina, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang diberikan kepada kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tepatnya hadis ke-104. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Rawahu Muslim. Artinya dari Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan menggunakan 70.000 kendali atau tali kekang, yang mana setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis malam ini hadis ke-104 yang dibawa oleh sahabat Rasul Imam Ibn Mas'ud yang dikenal dengan nama Abdullah bin Mas'ud, yang sudah beberapa kali kita kupas sejarah beliau. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan meridainya dan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin. Ya, setiap kita membaca hadis yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, pastinya kita mendapatkan di dalam kitab itu tulisan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Betul? Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Kata ulama, ini adalah bentuk adab. Ini adalah bentuk akhlak. Ini adalah bentuk penghormatan, ungkapan rasa takzim kepada orang-orang yang dahulu menjadi sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu telah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita ketemu sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud, Anas bin Malik, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, pasti kita mendapatkan kalimat radhiyallahu anhu. Adapun kalau kita menjumpai nama ulama atau aulia yang mereka itu bukan sahabat, baik mereka kaum salaf atau kaum khalaf, kita dianjurkan oleh ulama untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan rahmat. Sehingga kita selalu menemukan qala al-imamu al-Ghazali rahimahullah, qala al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah, qala al-imam Syafi'i rahimahullah, qala al-imam An-Naisaburi rahimahullah. Kalau mereka bukan sahabat, maka ulama biasanya meletakkan rahimahullah anhu, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini pelajaran buat kita, bentuk adab penghormatan kepada mereka, orang-orang yang mengemban dan membawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho, kita juga kebagian kecipratan rahmat dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan daripada Imam Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya. Amin. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, yu'ta akan didatangkan, ya,
yu'ta min makanil ladzi khalaqahu Allahu fihi liyarahan nasu tarhiban lahum. Maksudnya begitu. Yu'ta, didatangkan oleh Allah itu neraka jahanam agar orang-orang yang bakal disiksa semuanya menyaksikan ini merupakan ancaman. Rantai-rantai dari neraka keluar menjemput mereka. Itu maksudnya yu'ta. Didatangkan oleh Allah itu rantai-rantai dari neraka terjur keluar menjemput orang-orang penghuni neraka. Yu'ta bi jahannam. Didatangkan oleh Allah dari jahannam. Jahannam ini, hadirin hadirat rahimakumullah, kata Imam Nawawi, ismun linaril akhirah. Jahannam itu suatu nama min asma naril akhirah. Nama untuk api yang bergejolak di hari kiamat, namanya jahannam. Di dalam jahannam ini lembah demi lembah banyak. Makanya disebut jahannam, kata ulama, sumia bi jahannam dikarenakan lighiladi amriha, karena begitu dahsyat keadaannya. Wakila, kata ulama lain, dinamakan jahannam libu'di ta'riha, karena begitu dalam itu lubang jurang nerakanya Allah Ta'ala yang namanya jahannam. Kata ulama, jahannam itu isinya banyak sekali lembah-lembah. Ada wel, ada hawiyah, ada hutomah, ada sakor, ya, ada sa'ir, macam-macam. Kata ulama lain, itu hawiyah, hutomah, sakor, wel, jahim, sa'ir, itu semua nama dari nama jahannam. Kathratul asma tadullu ala kibaril musamma au syarafuha. Biasanya kalau suatu benda atau nama memiliki nama banyak, itu tanda sesuatu itu teramat dahsyat. Makanya namanya macam-macam. Disebut hawiyah, ya, la yumbadanna, hutomah, disebut juga hutomah. Ada lagi sa'ir, lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada lagi sagar, ma salakakum fi sagar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Disebut juga dengan sakor, ya, disebut dengan sakor. Kata Allah, kenapa kau kalian bisa terjungkal, terjerumus masuk ke dalam sakor? Maksudnya jahannam. Mereka menjawab, dulu ya Allah kami di dunia enggak sholat, dulu ya Allah di dunia kami punya harta enggak bayar zakat, enggak mau peduli sama anak yatim, hidup kami sia-sia, kami tidak percaya dengan hari kiamat, sampai kami mati tidak beriman, akhirnya dijebloskan sama Allah ke neraka sakor. Na'udzubillahi min. Ada lagi apa namanya, wa ma adraka mal hutamah. Hutamah juga disebut neraka jahannam. Intinya mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari api tersebut. Ya, didatangkan oleh Allah rantai-rantai, belenggu-belenggu dari jahannam. Yauma idzin, pada hari itu, di mana orang dibangkitkan pada hari kiamat itu neraka jahannam memiliki sab'una alfa zimamin, mengeluarkan 70.000 belenggu, 70.000 pengait, 70.000 pelana, 70.000 alat penjepit, apa, pelana atau pengekang, yasuddu alaihil magud, supaya tukang yang bawa kuda itu, ya, yang bawa kendaraan itu bisa membelokkan kanan, bisa membelokkan kiri. Kenapa? Dia sudah kekang itu kendali, hidungnya kerbau yang begitu besar, ya, karena diikat di sini, dia tidak bisa belok kemana-mana, dia hanya mengikuti tarikan ke kanan belok kanan, tarikan ke kiri belok ke kiri, ya. Nah, itu namanya zimam. Kata ulama, zimam ini yahtamil alal haqiqah, boleh jadi itu rantai seperti pelana binatang yang kita lihat di dunia, keluar banyaknya 70.000, mengekang masuk
ke hidung-hidung orang-orang yang bakal ditarik masuk dalam neraka. Ya, seperti binatang. Yahtamil alal haqiqah. Au yakunu tamthilan likibari li'idhami kibariha. Atau boleh jadi itu hanya kiasan. Saking dahsyatnya jadi keluar itu rantai pengait, mengaitkan mereka, menarik mereka masuk ke dalam neraka. Itu namanya zimam. Ma yuj'al fi anfil ba'in yashuddu alaihi al-magud. Ya. Memiliki 70.000 zimam. Ma kulli zimam, kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, setiap belenggu tadi sab'una alfa malak. Diderek, ditarik, digotong oleh 70.000 malaikatnya Allah. Bisa kita bayangin, ada 70.000, setiap satu rantai belenggunya itu diseret oleh 70.000 malaikatnya Allah. Ya, ini yang disebut alaiha malaikatun ghiladun. Ya, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang malaikat-malaikat yang sadis, ya. Kerjaannya hanya menjalankan perintah Allah, suruh seret, nggak ada belas kasih, nggak bisa disogok, nggak bisa kena fulus, ya, kejam, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak bermaksiat pada Allah sekalipun. Jumlahnya banyak sampai disebut setiap satu rantai diseret oleh 70.000 malaikatnya Allah. Alfa malakin yajurrunaha ayashabunaha. Mereka semua menarik itu penghuni neraka. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, ya, enggak ketemu rantai-rantai tersebut, tidak diseret masuk ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis malam ini berbicara tentang masalah yang gaib. Ini bukan masalah silaturahmi, bukan masalah bakti, bukan masalah nolong orang. Ini masalah dunia lain. Masalah yang gaib. Kalau orang sekarang mungkin sebagian mengatakan ini dunia ramalan. Hadis tentang yang gaib ini wajib bagi kita orang yang sujud kepada Allah untuk mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu beriman dengan yang gaib. Gak boleh ragu, pasti ada. Yaumul qiyamah pasti ada. Sorga ada, neraka ada. Bahkan rukun iman kita diantaranya beriman pada hari akhir. Pasti terjadi. Ya. Dan kita tidak boleh ingkari itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang beriman wajib beriman apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Unzila ilaika. Apa lagi? Wa ma unzila min qablika. Dan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, kita wajib imani. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada kehidupan akhirat, kejadian akhirat, orang beriman yuqinun, wajib yakin. Kalau dalam fikih, yakin itu derajat berapa persen? 100%. Kita 100% wajib percaya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Sering kita belajar hadis atau mendengar ceramah, ada orang menyampaikan tentang hadisnya Nabi, keindahan sorga. Yang kata Nabi disebut apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Itu keindahan sorga, nikmatnya sorga, nggak bisa disifati. Sampai kata Nabi, belum pernah mata manusia biasa selain Nabi pernah melihat itu yang namanya sorga. Kenikmatan yang begitu dahsyat dan indahnya, belum pernah terdengar oleh telinga manusia biasa tentang keindahan sorga yang sesungguhnya. Belum pernah terlintas di hati sanubari manusia keindahan sorga yang sesungguhnya. Itu sorga. Begitu juga yang namanya siksa neraka. Ya, sorga darun naim, negeri kenikmatan. Neraka dar azab, negeri siksa. Siksa yang pernah orang lihat begitu kejinya, begitu kejamnya di dunia, nggak setimpal dengan siksa nanti di hari kiamat.
Apa yang pernah kita dengar tentang siksa zaman sekarang begitu dahsyat kejamnya, tidak sebanding dengan siksa di dalam api neraka. Wa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Gak ada orang bisa siksa siksaan yang sedahsyat siksanya Allah di hari itu, hari kiamat, di dalam nerakanya Allah. Nauzubillahi min. Begitu juga soal kepedihan yang ada di dalam neraka itu. Oleh karenanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imam Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Wuqadu 'alan nari alfasanatun hatta ahmarat." Itu api neraka sama Allah dibikin, setelah jadi disuruh malaikat tiup itu api selama 1000 tahun sampai warnanya berwarna merah. Tsumma uqadu 'alaiha hatta biyaddat. Setelah 1000 tahun ditiup jadi warna merah, tiup lagi supaya lebih bergejolak sampai apinya berwarna putih. Belum pernah kita lihat api warna putih. Betul. Tsumma uqadu 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat fahiya sauda'un mudlimatun. Rawahu Tirmidzi. Lalu ditiup lagi 1000 tahun sampai apinya berubah menjadi warna hitam pekat legam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu api proses pembuatannya 3000 tahun, bukan 3 jam. Kalau kita bikin api unggun, kita bakar, maaf, nauzubillah min dzalik, suatu benda atau kebun atau hutan, api yang bergejolak, itu tidak ada apa-apanya. Nar Namrud, apinya Namrud yang dipersiapkan untuk bakar Nabi Ibrahim, disiapin, ditiup, disumbu, ditaruh kayu bakar 40 hari, kil 40 bulan, kil 40 tahun hanya untuk bakar Ibrahim alaihissalam. Tapi ini api neraka 3000 tahun supaya tambah dahsyat. Kalla inha lawa naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Itu api neraka lawa, bergejolak kayak air tuh mendidih, tapi ini api ini mendidih sebagaimana air, bergejolak. Naza'atan lisyawa, belum dilempar, baru berdekatan, ini kulit muka kita rontok, saudara. Naza'atan lisyawa. Tad'u, dia panggil. Tagulu ilayya, sini kamu, jangan lari, kesini kamu. Siapa? Man adbara, orang yang dahulu di dunia membelakangi agama, membelakangi iman, membelakangi Islam. Watawalla, dan berpaling, dijamret nih sama zimam neraka, masuk dalam. Fa andartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa. Kata Allahku, ingati kalian di dunia ini, nanti ada api yang namanya, yang disebut naran taladda, bergejolak. Fa andartukum naran taladda la yaslaha, tidak ada orang masuk ke neraka itu illa al-ashqa, kecuali orang paling apes. Ya Allah, kecuali orang yang paling sial. Nauzubillahi min. Tuh, maka disebut jahannam wa bi'sal masir. Jahannam, tempat yang paling gak enak. Tempat paling gak enak di mana, Bib? Oh, Guantanamo. Tempat yang paling gak enak di mana, Bib? Oh, di Amazon. Tempat yang paling gak enak mana? Oh, di sana, gak ada apa-apanya. Kata Allah, bi'sal masir. Tempat paling gak enak itu jahannam wa bi'sal masir. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ente harus takut sama api neraka. Walaupun ente cara membuat tamengnya di dunia dengan banyak sedekah hanya setengah butir kurma. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghiladun, ya, ila akhir ayat. Wahai orang beriman, hati-hatilah kamu dan keluargamu dari api neraka. Kita ini orang yang ngaji di majelis Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatin kita. Bisa menghindari diri daripada api neraka, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan iman Islam. Ini syarat pertama nih. Islam harus kita bawa sampai kita mati. Makanya biasa khatib Jumat itu menyampaikan ayat takwa,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan kaya atau miskin, senang susah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selamat ente. Amin. Kata ulama salaf, mereka sebagian mengatakan, lau annana mitna thumma starahna lakana khairan lana. Seandainya kita nih, ya saudara, sedulur, orang yang hidup nih, mau muslim atau kafir, ya, mau muslim atau kafir. Anda nggak bilang non muslim, mau muslim atau kafir, karena dalam surat Al-Kafirun nggak ada kalimat non muslim. Ini dalil buat ente padin kita nih. Qul ya ayyuhal la a'budu ma, anda nggak sembah yang ente sembah. Wala antum abidu nama, ente juga sembah apa yang saya tidak sembah. Wala ana abidum ma abatum, saya pun sembah apa yang tidak kau sembah. Lakum, buat ente agama ente, ane nggak musuhan, ane nggak sakitin ente. Waliyadin, buat ane juga agama ane. Ente jangan sakitin ane, ente jangan ganggu ane. Itu surat Al-Kahf. Kata ulama, seandainya kita nih muslim atau kafir mati jadi debu, ya kayak kucing tuh, kayak ayam polan, ya mati jadi tanah. Wow, enak kita, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, nggak usah pergi haji, kita durhaka sama orang tua, kita putus silaturahmi, kita berlomba-lomba mencuri. Tapi masalahnya nih kita mati nggak jadi debu, betul? Annana idza mitna bu'ithna, kita udah mati dihidupin. Wa idza bu'ithna husyirna wa husibna. Kalau kita dihidupin lagi, otomatis disidang, betul? Dihisab. Kalau selamat, ada pintu tol masuk surga. Amin. Kalau pintu tolnya macet, rusak, ya udah lewat jalan tikus, nggak nyambung ke tol, masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah min. Itu mudah-mudahan Allah selamatin kita. Ya kumpulin amal sebanyak-banyaknya. Kita tahu nih bakal meninggal dunia, bakal menghadapi sidang di hadapan Allah Ta'ala. Dan semua kita yang hidup, yang hebat, yang nggak hebat, ngerti nggak ngerti, pinter nggak pinter, semuanya mati, betul? Nabi Yakub, bapaknya Nabi Allah Yusuf. Nabi Yakub pernah bilang begini kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malakul maut, wahai malaikat pencabut nyawa, inni as'aluka hajatan wa atlubu minka talaba. Saya mau minta tolong sama ente, ada suatu permohonan, ente bisa tolongin ana enggak? Qala na'am, famahiyya. Apa? Kata Nabi Yakub, tolongin ana wahai malaikat Israel. Ya, Nabi nih ketemu sama Israel bisa ngobrol. Nabi Yakub, utusan Allah ngobrol sama malaikat Israel. Kalau kita nggak pakai ngobrol, ya. Gal wahai Israel, alimni idza qtaraba ajali, hadara ajali waqtarab, alimni. Tolong ente kasih tahu nanti kalau waktunya ana dijemput meninggal dunia, kasih kepada ana tanda alamat supaya ana lebih mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Qala na'am. Ursilu ilaika rusulaini aw thalathah. Nanti saya kasih tanda wahai Nabi Yakub, 2 atau 3 tanda sebelum engkau dijemput meninggal dunia. Baik, selesai. Falamman qada ajal Yakub, setelah beberapa tahun berlalu, datang malaikat Israel. Kata Nabi Yakub kaget. Hei Israel, jita zairan am ghabidha. Ente datang mau silaturahmi sama ane baik-baik, apa mau nyambut nyawa nih? Gala ligab di ruhi. Kata malaikat Israel datang mau jemputin ente, mau cabut nyawa, waktunya udah habis, ya sudah habis, mau nyabut nyawa. Ama wa'atani annaka tursil ilayya rusulaini aw thalatha. Bukankah dulu ente sama ane udah punya perjanjian, gak bakal dicabut nyawa aneh
kecuali kau kirim 2 alamat dulu atau 3 alamat. Qala qad fa'altu ya Nabi Allah. Kata malaikat Israel, ana udah kerjain, ana udah kirim 2-3 alamat. Apa itu? Bayadu sya'rika ba'da sawadi. 1 tandanya, rambut ente sekarang udah ubanan. Dulunya hitam. Ini tanda udah dikirim. Apalagi? Dhaufa badanuka ba'da quwwati. Yang kedua, badan ente sekarang udah lemah setelah dulu ente kuat. Apalagi? Inhina'u jismika ba'da istiqamati. Punggung ente sudah membungkuk, dulu ente gagah tegak. Fahada rusuli ya Ya'qub ila bani Adama qabla al-maut. Inilah utusan saya kepada semua anak Adam sebelum meninggal dunia. Saya kirim 3 ini. Rambut ubanan, badan udah lemah, punggung udah bungkuk. Mudah-mudahan panjang umur. Udah, akhirnya meninggal dunia. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita ke neraka jahanam. Dinamakan jahanam karena saking dalamnya itu lubang. Dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih dari Imam Abu Hurairah mengatakan kunna ma'an Nabi SAW. Kita lagi duduk sama Nabi, lagi kumpul sama Nabi. Idh sami'a wajbatan. Tiba-tiba kita mendengar suara geledek yang begitu besar. Suara geledek yang begitu dahsyat, berbeda dengan suara gemuruh yang sebelum-sebelumnya. Ini beda. Kata Nabi, atadruna ma hada? Sahabat, kaget nih semua. Kulka, kata Nabi, tahu nggak suara apa itu? Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Kata sahabat, antum, Allah dan antum lebih tahu ya Rasul. Itu suara apa? Kata Nabi, gala hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina khalifa fahuwa yahwa finnari al-ana thumma intaha ila ga'riha. Rawahu Muslim. Yang kalian dengar suara yang menggelegar itu adalah suara batu yang sengaja Allah lemparkan dari bibir jahanam selama 70 tahun baru mendarat. Itu suaranya tadi yang kalian dengar. 70 tahun dilempar dari atas baru sampai ke jurang neraka jahanam. 70 tahun. Saking kerasnya itu suara sampai menggelegar ke bumi, kedengaran oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keadaan yang begitu dahsyat yang namanya neraka jahanam. Ini api dunia, saudara. Kita bakar lilin tuh yang kena angin joget. Ya, lilin tuh. Beb, anak kuat beb. Wo kuat, ya. Anak setiap hari olahraga, angkat beban yang 30 kilo, iya. Kuat ente ya, iya. Tinju sama siapa aja, menang. Oh iya, kuat ente ya. Tuh ada api joget tuh lilin. Coba ente taruh tunjuk ente 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik, coba. Wah, kalau api yang nyerah, beb. Itu baru api dunia. Itu baru api dunia. Dalam riwayat Imam Sahih Muslim, dibawa oleh seorang sahabat Nu'man bin Bashir, kata Nabi, inna narukum hada juz'un min sab'ina juz'a. Ini api dunia yang kalian lihat ini 70 bagian daripada api neraka jahanam. Yang kita rasa begitu panas, kompor itu warnanya biru, 70 bagian daripada bagian neraka jahanam. Kata sahabat, qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Ini api dunia aja kita udah nggak sanggup nahannya. Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Kata Nabi, itu neraka lebih panas dari api dunia 69 kali lipat dari api dunia yang kalian rasakan. Ya Allah. Begitu dahsyatnya, betul, na'am wallah. Itu api neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Sampai-sampai kata Nabi, inna ahwanal adab, ya, paling entengnya ringan tuh seseorang berdiri, lahu na'lani au syarikani. Dia berdiri dikasih sendal, baru berdirikan sesaat saja, mendidih sampai otaknya. Dia menduga ini siksa yang paling berat. Wa inna ahwanuhum adzaba. Kata Nabi, itu siksa yang paling enteng tuh. Dalam riwayat Imam Bazzar
dari Imam Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Lau kana fil masjidi mi'atu alfin aw yazidun." Seandainya, kata Nabi, di masjid orang kumpul 100.000. Aw yazidun, atau lebih dari 100.000. Thumma tanaffasa rajulun min ahli nar. Tiba-tiba ada penghuni neraka, diturunin sama Allah, nafas satu kali di majelis itu yang berisikan 100.000, lahragahum, maka semua yang hadir dan tempat itu angus kebakaran. Napas penghuni neraka. Na'udzubillahi. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Siapa beb orang yang pertama masuk neraka jahanam? Ada dalam riwayat Imam Ahmad, 3 orang yang pertama kali masuk surga, 3 orang yang pertama kali masuk neraka itu. Saya singkat ini, neraka itu punya sifat. Cuman saya tidak sebut pakaiannya, makanannya, minumannya ada. Cuman saya nggak sebut. Yang saya sebut 3 orang yang pertama kali masuk dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam 3 karakter orang ini. Yang pertama kata Nabi, Amirul Musallid, pemimpin yang durjana, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menganiaya dengan kepemimpinannya kepada halayak masyarakatnya. Ini orang pertama masuk neraka. Siapa lagi ya Rasulullah? Du tarwati malin wala yuaddi haqqallah ta'ala minhu. Yang kedua kata Nabi, orang kedua nih masuk neraka. Orang yang dikasih sama Allah harta berlimpah, harus dia keluarin zakatnya, tapi ogah ngeluarin zakat. Ini orang kedua masuk dalam nerakanya Allah. Siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, fagirun fakhur. Yang ketiga, orang miskin lagi sombong. Udah miskin, sombong. Apa coba yang mau dibanggain? Udah miskin, sombong, udah masuk dalam nerakanya. Ya, mudah Allah selamatin kita daripada sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan penyebab penderitaan yang begitu lama dan panjang nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah rahmati kita dengan rahmatnya yang luas. Wa inna rahmati wasi'at kulla syai' sabaqat ghadabi. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Mudah-mudahan kita kecipratan rahmatnya Allah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa itab, tanpa igab, tanpa hisab. Birahmatika ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.